Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, gimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, udah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ocha, silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih. Semoga hari ini pembelajaran kita berjalan dengan baik. Baik. Nah, coba tengok kanan kirinya, adakah teman yang tidak berangkat? Ada Bu. Siapa? Rosi, Bu. Kenapa Rosi tidak berangkat hari Ada ini? acara keluarga Bu. Oh, ada acara keluarga. Oke. Nah, dilihat dulu di bawah mejanya itu ada sampah atau enggak? Enggak Bu. Kalau sudah bersih, oke, udah dipiketin ya. Kalau sudah bersih, di bawah mejanya alat tulisnya ditaruh di mejanya, disiapkan dulu. Sudah. Ya, sebelum kita ke pembelajaran inti, ibu mau ada aturan di kelas yang tidak boleh kita langgar. Coba ada yang mau usul nggak? Nggak boleh berisik Bu, nggak boleh berisik, nggak boleh berisik ya. Kemudian apa lagi? Kalau mau kamar mandi izin. Kamar mandi izin. Apa lagi? Gak boleh ngobrol sama temennya Bu. Ya, dilarang berisik ya. Tak kunci, tak kunci. Dilarang ngobrol sendiri. Kalau cara ngobrol sendiri gimana? Apa tadi? Dilarang apa tadi Pak? Kalau kamar mandi pipis kalau itu. Ya, kamar mandi pipis. Dilarang pipis. Nah, untuk kita supaya lebih semangat lagi, anak-anak ibu boleh berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama. Mau nyanyi lagu nasional apa lagu daerah? Daerah. Lagu daerah apa? Lempar-lempar pisang. Oke, boleh. 1, 2, 3. Apa pisang? Pisang belum masak. Masak sebiji diulung garing-garing. Mangga lepok, mata riu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Yang mana batis kutung, bikin pipi gawang. Yang mana batis kutung, bikin pipi gawang. Boleh duduk lagi. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Matematika. Ya, matematikanya tentang apa? Diagram batang. Ya, hari ini kita akan belajar menyajikan data dengan diagram batang. Ingat nggak kemarin udah belajar apa? Piktogram. Iya, betul. Kemarin kita udah belajar piktogram. Sekarang kita lanjutkan penyajian data ke diagram batang. Kemarin piktogram kan pakai tabel. Ya, pakai tabel. Terus ada apa? Kalau di piktogram itu ada apa? Ada gambar. Dalam gambar itu ada apa yang paling penting kuncinya? Kalau dalam piktogram, iya betul skala. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan data dengan diagram batang. Nah, tujuan kita belajar mengenai penyajian data dengan diagram batang hari ini adalah agar apa? Anak-anak dapat membaca rahasia dari data yang tertinggi dan terendah. Coba, jika kita ingin tahu rasa es krim paling favorit di kelas ini, tanpa bertanya satu persatu, bagaimana cara kita menunjukkan agar sekali lihat langsung ketahuan rasa apa pemenangnya? Coba, kalau ibu sediain gambar-gambar es krim kayak gini, kalian bingung nggak? Bingung. Banyak Bu. Ya banyak. Nah, kalau misalnya kalian mau mengetahui supaya dia bisa, kalau dilihat kita langsung paham, kita pakainya apa? Diagram batang. Oke. Nah, ada pertanyaan. Kantin sekolah ingin menyetok buah, tapi bingung buah apa yang paling banyak disukai siswa kelas 4 agar tidak mudah busuk dan karena tidak laku. Nah, coba satu orang maju ke depan. Aku Bu. Kita tolong ya. Nah, Jadi tiang
Nah, yang lainnya akan Ibu berikan stiker. Satu stiker ini kita akan kasih skala. Di sini ada buah apa? Apel. Pisang, anggur, jeruk. Nah, Ibu kasih stiker, nanti kalian boleh ambil masing-masing, boleh ambil satu ataupun dua. Nah, kita kasih berapa skalanya untuk satu orang ini? 5. Oke, kita kasih skalanya 5. Silakan dulu maju ke depan. Ayo. Boleh. Ya. Ayo yang lain boleh maju. Ya. Ya. Boleh. Apa ya? Bebas kan, Bu? Ya, bebas. Oh, dia nggak nempel, Bu. Ya. Nah, di sini ada empat buah. Tadi satu orangnya mewakili berapa? 5. Nah, coba di sini kita tulis skalanya berarti berapa? Di sini 5, 10, 15, 20, 25. Berarti di sini kita tulis apel, pisang, anggur, jeruk. jeruk. Nah, karena di sini kan media Ibu itu untuk diagram batangnya udah ada garis-garisnya. Anak-anak tahu nggak garis-garis ini namanya apa? Bayangan. Namanya milimeter block. Ya, ya. Kalau untuk membuat diagram batang biasanya kita menggunakan milimeter block. Nah, milimeter block itu biasanya dia berbentuk buku berbentuk persegi panjang atau persegi, kemudian di dalamnya itu ada kotak-kotak. Yang buku kotak kayak Iya, itu namanya milimeter block. Ya, milimeter block. Ya. Sambil Nah, di sini tadi siapa yang menempelkan apel? jaminan. Sapina menempelkan apel, ini ada stiker orang 2. Jumlahnya berapa? 10. 5 ditambah 5, 10. Kemudian yang menempelkan pisang siapa? Ocha yang menempelkan pisang 5 karena stikernya cuma ada 1. Kemudian yang anggur siapa yang menempelkan? Sapitri menempelkan anggur ada berapa? 3. Oke, 15. Kemudian jeruk siapa yang menempel? Sabila menempel jeruk 1 orang mewakili 5. Nah, kita buat diagram batangnya seperti ini. Apel 10, Pisang 5, pisang 5, anggur 15, anggur 15. dan jeruk 5. Nah, ini namanya diagram batang. Nah, terima kasih Ocha, boleh masuk lagi. Terima kasih Ocha. Diagram batang itu ada diagram batang. Ada yang ke atas, Ada yang mau samping. ya. Ada yang ke samping. Seperti ini ya. Nah, diagram batang itu juga ada yang batangnya bisa ada 2. Coba misal Ibu kasih contoh. Tadi kan ada buah apel, ada buah anggur, ada buah pisang, sama buah jeruk. Kalau misal tadi kan Ibu kantin mau menyetok buah supaya tidak busuk, tadi kita harus mengetahui siapa yang paling suka buah apa, ya kan? Nah, kalau misalnya buah jeruk itu di hari Senin, buah jeruk di hari Senin terjual sebanyak 10. Kemudian di hari Selasa
terjual sebanyak 5. Kemudian buah anggur hari Senin terjual sebanyak 5. Selasa terjual sebanyak 15. Bagaimana cara kita membuat diagramnya? Belum dikasih angka Bu. Ini Senin, Selasa. Hari Senin terjual 5. Hari Selasa terjual 15. Maaf Bu, maaf. Ya. Kemudian yang jeruk hari Senin terjual 10, hari Selasa terjual 5. Bagaimana cara kita membuat diagram batangnya? Kalau tadi itu kan buahnya cuma 1. Jadi batangnya cuma 1. Nah, kalau ini buahnya itu 4. Nah, 2 di hari Senin dan di hari Selasa. Matanya itu yang aku dari Selasa 15 sama 5. Ya, hari Selasa itu 15. Caranya kita membuatnya adalah, iya betul, disebelahin. Di sini kita bikin skalanya dulu. Skalanya berarti berapa? Ya, 5, 15. Oke, skalanya 5. Ingat kuncinya adalah skala. Nah, di sini kita tulis buah jeruk, Anggur. anggur. Terus kayaknya Ini Senin, ini Selasa. Ini Senin, ini Selasa. Kemudian diagram batangnya kita buat 10 sama 5. di hari Senin, hari Selasanya 5. Kalau anggur 5 sama 15. oke, sama 15. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Udah paham? Udah. Nah, penggunaan diagram batang itu supaya apa? Memudahkan. Ya, untuk Melihat datanya. dia memudahkan kita untuk melihat data. Nah, Ibu akan kasih lihat cara membuat diagram batang. Nah, ini cara membuat atau membangun diagram batang. Yang pertama kalian harus apa? Buat garis semu X dan Y tegak lurus. Ya, kemudian diberi apa? Skala. Ya, skala. Ingat ya kuncinya kalau dalam litograf dan diagram batang itu adalah skala. Yang ketiga ada tulis kategori data di garis mendatar. Kategorinya tadi apa yang kita sudah contohkan? Ya, jeruk, anggur. Kemudian baru kita bangun persegi panjang sesuai tingkat ya, angka. Diagram batang itu ada 3 jenis. Yang pertama ada diagram vertikal. Vertikal itu yang ke Atas. Kalau yang ke samping disebut diagram apa? Ganda. Kemudian ada diagram batang Ganda. ganda. Seperti tadi contohnya, buah yang terjual di hari Senin ada berapa? Ada 10 buah jeruk. Selasa ada 5. Itu namanya diagram batang Ganda. Bisa 3 enggak Bu? Bisa 3. Kalau 3 contohnya gimana coba? Tadi ini, ya ini Rabu, kita tambah Rabu. Yang hari Rabu jeruknya terjual berapa? 20. Anggurnya terjual berapa? 25. 25. Berarti ini diagramnya kemana? Atas. Ya, ke 20. Kemudian ini yang kedua 25. Ke 25. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang Ibu punya LKM yang harus kalian selesaikan untuk kalian mengetahui bagaimana cara menghitung dan membuat diagram batang. Ibu akan bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1, Sabila dan Ocha, kelompok 2, Sapitri dan Sapina. Nah, perhatikan dulu. Di sini itu yang tugas yang pertama yaitu mengolah data. Kalian harus baca dulu petunjuknya. Di sini ada data survei cita-cita. Ini adalah gambar. Satu gambar mewakili 5 orang. Ini berhubungan sama pembelajaran kita sebelumnya yaitu
kilogram. Nah, di bawahnya kemudian datanya dimasukkan ke tabel, tapi dimasukkannya dengan lurus. Ini juga berhubungan sama pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Kemudian dari data yang sudah kita dapat itu kita buat diagram batang. Kemudian baru kita hitung berapa jumlah dan selisih. Oke, baik. Kerjakan ya. Tiganya 10 coy. Enggak. Ini yang 10. Ya kalau 10 itu setengah. Kalau belum 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa ditulis judul diagramnya untuk mengetahui itu data. 5. Bisa? Ada yang bingung? Sudah? Ayo kelompok 2 maju ke depan, presentasikan hasilnya. Nggak boleh ya, nggak boleh ngece-ngece, tidak baik. Ayo dipresentasikan dulu kelompok hasil dari kelompok 2. Halo teman-teman. Tolong perhatikan dulu ya temannya ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, yang pertama itu tugas pertama itu ada apa? Salah itu. Kok salah? Enggak, udah sama. Sama. Ayo kelompok 2. Yang pertama ada apa itu tugasnya? Tugasnya yang pertama menghitung banyaknya gambar. Ya. Ada berapa tuh? Satu gambar mewakili 5 orang. Ya. Di sini dokternya ada 6. Jadi ada 30. Oke. Terus guru ada berapa? Ada 40, ada 8. Berarti jumlah semuanya ada 40. Polisi ada 5. Totalnya berarti 25. Atlet ada 7. Berarti ada 35. Terus dibuat diagram batang. Nah, itu kan diagram batangnya skalanya 10, sedangkan tugas kalian itu satu gambar skalanya 5. Bagaimana kalau yang hasilnya ganjil? Aku tahu dibagi 2, Bu. Iya, Satu betul. bagi 2, Berarti di tengah-tengah skala. Iya. Ini di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Aku sudah Kemudian belajar. pertanyaannya dibaca coba. 1. Cita-cita apa yang paling banyak diminati oleh murid SD Sadik 3? Jawabannya guru, karena paling banyak 40. Nomor Oke. 2. Berapa selisih jumlah murid yang ingin menjadi dokter dan guru? Jawabannya 10 karena 30 dikurangi 40 dikurangi 30. Ya, 10. Yang ketiga, berapa total seluruh murid SD Sadik 3 yang mengikuti survei ini? Total semuanya ada 130. Oke. Nomor 4, tantangannya jika bulan depan ada 5 anak yang ingin menjadi atlet, berapakah tinggi batang diagram batang untuk atlet sekarang? 35 tambah 5 nya 40. Oke. Sama Bu. Kelompok 1 sama nggak jawabannya? Oke, berarti sudah paham semua ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok 2. Keren banget ya anak-anak ibu, hebat semua sudah paham tentang diagram batang. Nah, tadi kita udah belajar mengenai diagram batang. Itu ada diagram batang ada berapa jenis? 3. Ada 3. Ada 3. Ada diagram apa? Diagram.
diagram ganda. Nah, tadi udah belajar cara membuat diagram seperti apa tadi? Dibikin profilnya dulu. Ya, dibikin subuhnya dulu. Ya, kemudian apa lagi? X sama Y-nya itu. Judulnya, ada judulnya. Kemudian ada apanya? Ada X sama Y-nya subuhnya. Kemudian ada skalanya. Ada kategorinya. Ya, ada kategorinya. Kemudian baru dibuat diagram batangnya. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Tapi anak-anak ibu harus mengerjakannya tidak boleh mencontek, harus jujur. Tapi sebelum itu ibu mau tes apakah anak-anak ibu masih semangat dan masih fokus. Tepuk siku pundak tangan masih hafal? Masih. Ya, coba kita sama-sama 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tepuk siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, masih semangat, masih fokus semuanya. Nah, ibu mau mengukur kemampuan kalian lagi melalui evaluasi. Soal evaluasinya kalian kerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup nggak? Sudah, Bu. Sudah, kamu belum ya? Sudah? Sudah. Ya sudah boleh dikumpulkan. Bu, katanya salah semua. Tetap jangan ganti. Oke, rahasia ya jawabannya ya. Nah, mari kita simpulkan bersama. Kita simpulkan kembali tadi. Diagram batang adalah apa? Cara menyajikan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang. Ya, panjang atau tinggi batang itu menunjukkan banyaknya data yang dimiliki. Kemudian diagram batang itu tadi fungsinya menyajikan data, membagikan menarik kesimpulan. ya. Kemudian jenis diagram batang tadi ada apa aja? Ada 3, ada horizontal, vertikal, sama ganda. Dalam diagram itu harus ada apa? Sumbu, skala, ada batangnya, ada sumbunya. Ya, betul. Udah hebat-hebat semua anak-anak ibu. Nah, dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu kan tadi udah paham apa aja yang ada di diagram batang, bagaimana cara membuat diagram batang. Fungsi diagram batang itu untuk membaca data dengan mudah. Nah, hari ini pembelajaran hari ini senang nggak anak? Anak ibu senangnya di bagian apa? Gambar-gambar Tadi itu maju diagram ya maju, menempelkan, kemudian menggambar diagram batang, kemudian tepuk pundak. Oke, hebat semua. Nah, setelah ini jangan lupa kalian mengulas kembali di rumah. Ibu tidak kasih PR, tapi kalian harus belajar kembali di rumah mengulas materi yang sudah ibu ajarkan. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya, kalian di minggu depan akan belajar mengenai diagram garis. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Nah, setelah ini itu waktunya istirahat. Siapa yang sudah menunggu MBG? Saya menunggu tahu. Ya, menunggu tahu dan ikan. Menunggu tahu dan ikan dong. Ya, Nah, sebelum kita akhir pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama. Kita mengucapkan hamdalah. Semoga pembelajaran kita berfaedah, ya bermanfaat. Ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian untuk pagi ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
pada pembelajaran yang ketiga, micro teaching yang ketiga di mata pelajaran matematika ya. Iya, tadi matematika tentang piktogram ya kalau nggak salah ya. Tentang diagram batang, Ibu, lanjutan dari piktogram. Oh, iya, lanjutan dari piktogram membahas tentang diagram batang. Tadi anak-anak juga diberikan praktek ya langsung ya untuk membuat diagram batang. Nah, ini bagus, eh, bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari gitu ya. Ini kan kaitannya dengan penyajian data atau penyajian hasil. Ya hasil-hasil apa nih yang bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Itu saya kira biar anak-anak itu nyambung dengan menggunakan cerita, kemudian anak-anak diminta eh, mengubahnya dalam bentuk sajian ini. Saya kira tadi sudah. Ya, yang penting kalau belajar matematika itu selain konsepnya dapat, ya, latihan-latihan yang berulang juga iya, dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak sering bertanya, ini untuk apa ya, Bu? Untuk penerapannya, buat apa gitu. Nah, begitu ya. Jadi ini konteks. Jadi ada konten, ada proses, dan juga konteksnya dalam kehidupan. Ini lengkap. Dan yang terakhir tadi apa? Penguatan sikap atau nilai-nilai dan karakter. Nah, ini tolong nanti bisa dikuatkan lagi ya bagian ini. Tadi sudah ada, ya tinggal dikuatkan saja. Sudah bagus. Saya kira demikian Bu Sagita untuk feedback yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat, mudah-mudahan saudara semua menjadi guru yang hebat, guru profesional yang selalu menyenangkan ya dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Terima kasih, saya kira cukup. Ya, terima kasih, Ibu. Ibu mohon maaf. Iya, sama-sama. Gimana? Siapa ini? Tadi record Zoom-nya ternyata belum tersimpan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozanita. Di sini saya akan melakukan refleksi video micro teaching dari Mbak Sagita, di mana Mbak Sagita sendiri mengambil mata pelajaran matematika kelas 4 dengan materi diagram batang. Untuk penampilannya itu sudah sangat baik sekali. Jika dilihat dari lembar observasi itu sudah sangat baik. Dilihat dari poin-poinnya juga. Yang pertama, membuka kelas, di mana Mbak Sagita sudah membuat kesepakatan kelas, juga sudah memberikan tujuan pembelajaran, serta persepsinya juga sudah bagus karena langsung mengaitkan dengan materi piktogram yang telah dipelajari sebelumnya. Terus juga pada saat keterampilan menjelaskan dan juga kontekstual, di mana itu Mbak Sagita sudah logis dan terstruktur dan memakai contoh masalah nyata yang ada di sekitar murid-murid. Terus juga pada saat kemampuan mengelola kelasnya juga sudah baik, dan juga Mbak Sagita juga sudah memberi penguatan kepada murid-muridnya, memberikan iklim kelas yang terasa aman dan juga inklusif. Contohnya tuh pada saat ada kelompok yang mengejek kelompok lain, itu juga Mbak Sagita langsung sigap melakukan tindakan restoratif dengan mengingatkan kalau mengejek itu tidak baik. Terus juga penguatannya itu memberikan tepuk wow sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik. Namun juga ada catatan kecil untuk Mbak Sagita, di mana pada saat manajemen transisi kelompok, pada saat pembagian LKM itu bisa dibikin lebih mengalir, terus juga bisa memperdalam strategi diferensiasinya. Soalnya diferensiasi soal atau bantuan personal bagi siswa yang masih kelihatan bingung pada saat menghitung turus dan membuat diagram ganda. Terus juga pada keterampilan pertanyaannya sudah cukup mendorong berpikir kritis lewat soal tantangan prediksi masa depan atau soal bonus. Terus kedepannya mungkin bisa ditambah pemberian waktu tunggu yang sedikit lebih konsisten sebelum siswa menjawab, agar semua siswa itu mempunyai kesempatan untuk berpikir secara merata. Overall, menurut saya penutupan kelasnya juga lengkap dengan pengerjaan soal evaluasi. Terus juga ada refleksi perasaan siswa dan penyampaian materi untuk minggu depan. Menurut saya praktek mengajar yang Mbak Sagita lakukan sudah berpusat pada peserta didik, yaitu student centered. Itu saja refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.